Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai materi yang terakhir sebelum UTS yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling itu adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik bisa mean, varians, atau proporsi yang dihitung dari berbagai sampel yang diambil dari populasi yang sama. Distribusi ini menggambarkan bagaimana statistik sampel berperilaku atau bervariasi dari sampel ke sampel. Kemudian review ya, jadi populasi itu adalah seluruh elemen atau individu yang menjadi objek penelitian. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk menjadi objek penelitian. Kemudian statistik sampel itu adalah ukuran yang diperoleh dari sampel, bisa mean, kemudian ada proporsi maupun varian dari sampel. Nah, kemudian tujuan distribusi sampling yang pertama adalah memahami variabilitas dari statistik. Kemudian ada inferensia statistik, kemudian mengukur ketidakpastian, kemudian mengukur interval kepercayaan, dan yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis. Nah, kemudian jenis-jenis distribusi sampling di sini ada tiga, yaitu distribusi sampling rata-rata, kemudian distribusi sampling proporsi, dan yang terakhir adalah distribusi sampling varians. Nah, distribusi sampling rata-rata itu adalah distribusi dari rata-rata semua sampel yang mungkin diambil dari populasi yang sama. Ini menggambarkan bagaimana rata-rata sampel bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya ketika sampel diambil dari suatu populasi. Kemudian karakteristiknya adalah yang pertama rata-rata dari distribusi sampling, jadi rata-rata sama ya. Jadi digambarkan dengan mu X bar. Jadi X bar ini ada rata-rata untuk sampel, kalau mu di sini itu adalah rata-rata untuk populasi. Kemudian artinya rata-rata dari semua rata-rata sampel akan mendekati rata-rata populasi. Jadi masih sama ya. Sampling itu diambil untuk menggambarkan populasi. Kemudian yang kedua ada standar deviasi dari distribusi sampling. Nah, di sini jadi kalau semisal standar deviasi dari distribusi sampling rata-rata disebut dengan standar error of mean atau SE. Kemudian rumusnya adalah SE sama dengan sigma per akar N. Sigma itu adalah standar deviasi dari populasi, N di situ adalah banyaknya atau ukuran dari sampel. Nah, kemudian untuk aplikasi dari distribusi sampling rata-rata yaitu adalah menghitung interval kepercayaan untuk min populasi dengan menggunakan min sampel dan standar error. Kemudian digunakan untuk menguji hipotesis mengenai min populasi seperti apakah min populasi itu berbeda dari suatu nilai tertentu. Kemudian dengan distribusi sampling rata-rata, peneliti dapat membuat inferensia yang lebih akurat tentang min populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan sebuah populasi memiliki rata-rata populasi mu 100 dan standar deviasi populasi itu adalah 15. Serta sampel yang diambil itu adalah sebanyak 25. Yang pertama adalah kalian menghitung rata-rata dari distribusi sampling, ya karena di situ sudah diketahui kalian tidak perlu menghitung, jadi adalah 100. Kemudian untuk standar deviasi berarti standar error berarti standar deviasi dibagi dengan akar banyaknya sampel. Nah, ketemu jadi rata-ratanya adalah 100 dan standar errornya adalah 3. Tuh. Nah, kemudian biasanya juga bisa digambarkan seperti ini ya. Di sini ada rata-rata. Nah, kemudian ini lebih dari, ini kurang dari. Nah, di sini plus minus SE. Jadi kalau semisal batas bawahnya itu dikurangi dengan 3, kalau batas atasnya berarti ditambah dengan 3. Atau boleh ditulis dengan mu
plus minus standar error. Gini, itu boleh. Nah, yang selanjutnya adalah distribusi sampling proporsi. Kalau distribusi sampling proporsi itu merupakan distribusi probabilitas dari proporsi sampel yang diperoleh dari berbagai sampel yang diambil dari populasi yang sama. Distribusi ini menunjukkan bagaimana proporsi sampel bervariasi dari sampel ke sampel. Kalau yang tadi adalah rata-rata, yang selanjutnya di sini adalah proporsi. Nah, jadi karakteristiknya yang pertama sama ada rata-rata dari distribusi sampling proporsi digambarkan dengan mu P. Itu adalah proporsi di mana sama dengan proporsi dari populasi. Tuh. Kemudian yang kedua di sini ada standar deviasi dari distribusi sampling proporsi. Nah, rumusnya itu adalah akar dari P dikalikan dengan satu min P dibagi dengan N. Jangan lupa yang berada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Gitu. Nah, di mana P itu adalah proporsi populasi dan N itu adalah ukuran sampel. Untuk aplikasinya itu sama, jadi ada dua, ada interval kepercayaan untuk proporsi dan ada uji hipotesis proporsi. Distribusi sampling proporsi memfasilitasi inferensi statistik yang lebih akurat mengenai proporsi populasi berdasarkan sampel yang diperoleh. Nah, contohnya adalah misalkan kita em, punya sebuah populasi yang memiliki proporsi sebesar 0,4 dan sampel acaknya berukuran 100. Nah, maka kita menghitung nilai rata-rata terlebih dahulu. Rata-ratanya sama dengan P, yaitu proporsi dari populasi 0,4. Kemudian kita menghitung standar error dari proporsinya adalah 0,049. Nah, nanti cara menulisnya sama, boleh pakai 0,4 plus minus 0,049 atau langsung ditulis proporsi P lebih besar dari 0,4 dikurangi 0,049 kurang dari 0,4 ditambah dengan 0,049. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada distribusi sampling varians. Jadi, kalau distribusi sampling varians itu adalah distribusi probabilitas dari varian sampel yang dihitung dari berbagai sampel yang diambil dari populasi yang sama. Nah, distribusi ini menunjukkan bagaimana varian sampel dapat bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Karakteristiknya adalah rata-rata dari distribusi varian sampel mendekati varians populasi tetapi dengan penyesuaian rumus tertentu gitu ya. Jadi rumusnya ini adalah ekspektasi dari S kuadrat. S kuadrat itu adalah varian sama dengan sigma kuadrat. Nah, S kuadrat ini untuk sampel, kalau sigma kuadrat itu adalah berarti menunjukkan varians populasi. Tuh. Nah, kemudian untuk distribusi chi-square di sini. Jadi distribusi sampling varian seringkali mengikuti distribusi chi-square. Chi-square itu biasanya dituliskan dengan X tapi agak miring kuadrat. Itu menunjukkan bahwa distribusi chi-square. Jika data asalnya berasal dari distribusi normal. Jika populasi memiliki varian sigma kuadrat dan sampel berukuran N, maka varian sampel S kuadrat mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas N-min 1. Makanya di sini rumus dari varian sampel yang didistribusikan secara chi-square adalah seperti ini. Di mana S ini adalah varian sampel, sigma kuadrat ini adalah varian dari populasi, X kuadrat di sini adalah distribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah N-1. Biasanya nanti untuk mencari nilai chi-square yang ada di sini, itu kalian bisa menggunakan tabel atau menggunakan Excel. Gitu. Nah, kemudian aplikasinya masih sama ya, ada inferensi tentang varians populasi dan juga uji homogenitas
varian. Di mana kalau inferensi tentang varian populasi itu digunakan untuk membuat estimasi dan uji hipotesis mengenai varians populasi berdasarkan varian sampel. Kemudian kalau uji homogenitas nanti digunakan untuk membandingkan varians dari beberapa sampel untuk menentukan apakah populasi memiliki varian yang sama atau berbeda. Distribusi sampling varians memungkinkan peneliti memahami bagaimana varians dari sampel dapat mencerminkan varians dari populasi serta bagaimana mengukur dan menguji varian tersebut secara statistik. Nah, nanti kebanyakan dari aplikasi yang ada di distribusi sampling rata-rata, varians, dan proporsi nanti bisa kita pelajari ketika setelah UTS. Nanti kita akan lebih banyak belajar mengenai pengujian atau uji hipotesis seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari distribusi sampling varians. Jadi, misalkan kita memiliki populasi yang memiliki varian sigma kuadrat sama dengan 16 dan sampel acaknya itu berukuran 10 diambil dari populasi tersebut. Yang pertama adalah kita harus menghitung varians dan distribusi chi-square. Nah, di sini rata-ratanya itu sudah diketahui ya. Rata-ratanya sama seperti rata-rata pada ya apa bukan rata-rata varians dari populasi. Jadi rata-ratanya adalah 16. Kemudian variansnya dihitung dengan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas n-1. Jadi 10 min 1. Nah, kemudian nanti kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada di chi-square. Nah, dengan distribusi ini nilai varian sampel dapat dibandingkan dengan distribusi chi-square untuk membuat inferensi tentang varians populasi. Nah, kemudian ada tambahannya yaitu mengenai teorema limit tengah. Jadi teorema limit tengah atau teorema limit sentral itu adalah konsep fundamental dalam statistik yang menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel dari sebuah populasi akan mendekati distribusi normal. Bahkan jika distribusi populasi tersebut tidak normal, asalkan ukuran sampel itu besar. Tuh. Teorema ini menyatakan bahwa jika sampel-sampel acak berukuran N diambil dari populasi manapun, baik populasi itu berdistribusi normal atau tidak, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Jadi, berdasarkan teorema ini, ketika kita punya sebuah populasi atau sebuah sampel gitu ya, semakin banyak ukurannya, maka dia akan mendekati distribusi normal. Teorema ini berlaku terutama untuk ukuran sampel yang besar. Biasanya ukuran sampel yang besar itu didefinisikan dengan ukuran sampel yang lebih dari sama dengan 30. Tetapi dalam beberapa kasus, ukuran sampel yang lebih kecil pun bisa mendekati distribusi normal jika distribusi populasinya relatif simetris atau berdistribusi normal. Nah, sifat-sifatnya itu adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata apa distribusi sampling rata-ratanya itu adalah sama seperti yang di distribusi rata-rata ya. Kemudian standar deviasinya juga sama. Nah, di sini meskipun distribusi populasi asal tidak normal, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampelnya besar. Gitu. Nah, kemudian ada sifat-sifat teorema limit tengah. Ya, ini yang tadi tuh, meskipun distribusi populasi asalnya tidak normal, maka distribusi sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampelnya cukup besar. Kemudian pentingnya teorema limit tengah adalah yang pertama inferensi statistik, kemudian ada inferensi kepercayaan, interval kepercayaan, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, ini adalah contohnya. Jadi misalkan sebuah populasi berukuran minnya adalah 50 dan standar deviasinya adalah 10, kemudian sampelnya adalah 36, maka rata-rata distribusi dari rata-rata sampel sudah diketahui ya. Minnya adalah 50. Kemudian kita tinggal menghitung standar errornya yaitu 1,67.
Nah, jadi menurut teorema limit sentral, distribusi rata-rata sampel ini akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata atau minnya 50 dan standar errornya adalah 1,67. Nah, kalau semisal nanti ada soal diminta untuk menghitung probabilitas dari rata-rata yang berada di sekitar 48 sampai 52, kalian bisa menggunakan standar normal. Jadi menggunakan Z-score sama seperti yang kemarin. Nanti akan diketahui bahwa probabilitasnya itu berada di sekitar 76,98%. Gitu. Nah, jadi ini adalah materi untuk distribusi sampling. Mungkin minggu depan kita akan apa namanya latihan untuk UTS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.